Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Eh, Hari ini saya akan membahas project berikutnya, yaitu adalah membuat game shooter. Jadi kalau sebelumnya itu langsung kalian membuat game gelembung yang langsung di touch oleh playernya juga. Nah, kalau ini kita akan membuat objek player di dalam game tersebut yang nantinya kita bisa mengarahkan playernya tersebut ke kiri, ke kanan, gitu, ke atas, ke bawah. Nah, itu kita akan coba hal tersebut. Nah, ini ada contohnya seperti ini. Nah, jadi uh, lebih ke game balon shooter namanya. Nah, ini ada objek playernya di sini. Nah, seperti ini. Nah, terus di sini ketika dia apa namanya akan menembakkan pelurunya tersebut, nah dia itu ketika mengenai balon ini, nah balon tersebut akan meletus dan akan membuat partikel-partikel tersebut. Nah, balon di sini ada warna yang berbeda-beda. Nah, gimana caranya kita menunjukkan warna yang berbeda-beda? Nah, kita akan coba buatkan itu, gitu ya. Random by ID warna balon. Ini balonnya beda-beda ya, bukan hanya ada satu. Kalau sebelumnya kan di gelembung itu kan balonnya ada satu, kita kasih objek spawner untuk memunculkan berbagai gelembung tersebut. Nah, oke. Pertama-tama untuk bisa membuat project seperti itu, nah seperti biasa kita akan membuat sebuah project terlebih dahulu. Nah, silakan kalian klik new project di sini. Nah, pilih new empty project saja. Oke. Nah, sini kalian sudah tahu ya, di sini ada garis putus-putus. Nah, kita akan sesuaikan garis putus-putus ini window size-nya dengan layout size yang apa namanya? Yang punya kalian. Nah, ini kan ada window size ya. Nah, ini garis putus-putus ini window size-nya, ini layout kalian gitu. Nah, oke, kita akan berubah. Nah, sudah tahu kan window size ini kalian copy ukurannya biar sesuai. Nah, ini ada layout size. Nah, layout size ini kita akan sesuaikan biar layoutnya itu enggak besar seperti ini, 1708 ya. Nah, kita sesuaikan dengan Windows size misalnya ya. Jadi ukurannya segini ya. Nah, oke. Selanjutnya itu adalah kalau di sini kita akan buat backgroundnya terlebih dahulu ya. Nah, kalau di sini di modul ini kalian akan menginsertkan uh, balon terlebih dahulu gitu ya. Nah, di sini kalian akan insertkan balon terlebih dahulu. Nah, cuman kalau di sini saya akan bedakan. Kalian menginsertkan seperti biasa. Kalau misalnya di awal itu kalian insertkan backgroundnya. Klik insert new object. Nah, dibiasakan. Jadi kalian nanti buat layernya terlebih dahulu gitu ya. Layer background, layer object itu dibedakan. Nah, di sini silakan kalian klik sprite. Nah, di sini kalian bikin BG ya seperti biasa. Diinsertkan. Nah, ini diklik di mana aja. Nah, terus di sini klik folder. Nah, silahkan kalian download aset yang sudah saya share di e-learning ya. Jadi tinggalkan download aja. Nah, ini ada background by Crickman. Ini di open. Nah, ini silahkan di enter saja. Nah, ini ukurannya oke. Nah, ukurannya besar sekali. Ini biarkan seperti ini. Oke. Nah, ini ukurannya besar sekali, nggak apa-apa. Karena yang akan muncul pastinya yang di dalam kotak ini gitu ya. Oke, ini sudah. Nah, seperti biasa, ini layer ya, layout layer. Apa namanya? Di sini kalian namai layer 0 ini kan kita kasih background ya. Nah, namanya rename menjadi BG. Nah, dibiasakan kalian per layer gitu ya untuk membuat gamenya. Nah, terus di sini ada layer object ini ya. Nah, kita akan membuat memunculkan balon tersebut di layer object ini.
Nah, ini BG-nya ini kalian kunci aja biar tidak apa namanya? Biar tidak bisa ditarik kemana-mana gitu ya. Nah, ini seperti ini. Nah, ini kita klik yang layer objeknya karena kita akan menambahkan objek ke dalam sini ya, objek balonnya tersebut. Nah, di sini kita langsung ikutin perintah dari sini ya. Access-nya objek. Nah, terus di sini kalian pilihnya sprite dan kalian buatkan yang pertama itu objeknya itu balon ya. Seperti ini. Oke. Saya nggak perlu jelaskan mendetail lagi ya. Ini klik kanan, insert new object. Nah, di sini pilih sprite sama kalian. Di sini balon. Namai sprite tersebut itu balon. Insert. Terus di sini kalian pilih foldernya itu. Nah, asetnya sudah saya share juga. Nah, silakan di sini cara memasukkan balonnya. Nah, ini ya. Cara memasukkan balonnya. Nah, ini ada keterangan-keterangannya ya. Nah, cara memasukkan balonnya. Kalian pilih dulu yang balon biru. Nah, kalau ini kan 1, 2, 3, 4 gitu ya. Ini maksudnya keterangan dari nomor dari balonnya tersebut gitu ya. Nanti dimasukkan sama kalian. Nah, ini pertama-tama itu kalian masukkan balon biru dulu. Nah, terus balon yang lainnya itu dimasukkannya di import. Nanti ya akan membuat animasi. Nah, di sini kalian klik yang balon biru. Nah, di sini ada klik open. Nah, ini kan masuknya balon biru. Nah, kita akan buatkan agar balon tersebut ini tadi kan di apa namanya? Di game itu kan balon itu kan berubah-ubah warnanya. Nah, agar balon tersebut berubah-ubah warna gitu ya. Jadi kita masukkan ya, kita hanya butuh ID-nya saja sih sebenarnya untuk memanggil balon tersebut ya. Jadi kita tidak memunculkan apa namanya? Menambahkan sprite per balon gitu ya. Nah, tapi melainkan kita akan memasukkan balon ini per animation frame di sini. Nah, ini klik kanan ya di animation frame-nya. Nah, di sini import frames. Nah, pilih from file. Nah, pilih from file. Nah, baru di sini ini bisa kalian pilih balon hijau, balon kuning, balon merah. Ini blok aja tiga-tiganya ini di open. Nah, jadi akan masuk di sini. Nah, yang biru itu 0 ya. Nah, jadi ID-nya di sini berdasarkan apa konsep array ya. Jadi mulai dari 0, 1, 2, 3 gitu ya. Nah, ini ID-nya ini yang nanti kita butuhkan ya. Nah, di sini kalian bisa cek ya. Nah, ini nanti akan berbentuk animasi sebenarnya. Kalian bisa cek Nah, klik kanan di sini. Nah, klik kanan di default di sebelah kanannya ada animation ya. Nah, ini bisa di preview sama kalian. Nah, jadi ini berubah ya. Jadi misalkan saya klik preview ya. Ini tuh, berubah warna dari biru sampai misalkan saya speednya tambahin di sebelah kiri ini ada properties ya. Nah, speednya misalkan saya tambahin speednya jadiin 1 diperlambat gitu ya. Misalkan ini saya preview. Tuh. Nah, ini berubah kan ya. Nah, ini akan membentuk sebuah animasi. Ya, jadi kalau frame kalian memasukkan frame di sini, nah ini nanti akan membentuk sebuah animasi. Nah, oke, kita cek lagi. Kalau misalnya udah seperti ini ya, biarkan dulu kalian review dulu aja. Nah, oke, selanjutnya itu adalah di sini selanjutnya lihat toolbox pada bagian sebelah kiri image editor Anda. Berikut adalah fungsinya masing-masing. Nah, ini fungsi dari toolbox sebelah kiri. Nah, ini bisa kalian baca keseluruhannya. Nah, seperti yang sudah ya, kalau misalkan di game gelembung itu kan kita membuat polygon shape-nya ini biar apa namanya? Sama gitu ya. Jadi gini, kalau misalkan di game bubble itu kan kalian hanya satu objek ya untuk gelembungnya. Nah, jadi biar ini tuh ya, sorry. Nah, biar si objek ini tuh poligonnya itu sama dengan yang hijau gitu ya. Nah, ini kan poligonnya seperti ini, yang hijau. Yang kuning seperti ini juga. Yang merah seperti ini juga. Nah, biar sama, nah di sini ada tekniknya. Kalian klik Guess Polygon Shape.
di yang biru ya. Nah, terus apply to wall animation. Apply to wall animation ini maksudnya adalah mengapply ke seluruh objek ya balon di sini 1, 2, 3 gitu ya. Nah, ini klik kanan di sini, pilih Guess Polygon Shape. Nah, di sini Guess Polygon Shape. Nah, di sini klik kanan lagi kan sama kalian, Apply to Wall Animation. Oke, kita coba cek. Nah, jadi seperti ini. Nah, sama ya. Nah, sama. Nah, ini birunya nggak kelihatan, jadi kelihatannya merah-merah aja. Ini sama. Nah, semuanya sama ya. Nah, jadi ini kita menyamakan polygon shape-nya gitu ya. Biar kan tahu sendiri kalau misalkan kalian polygon shape itu fungsinya adalah jadi objek yang kita itu objek yang bisa disentuh itu di posisi yang mana gitu. Jadi seperti itu ya fungsi polygon tool itu. Nah, oke. Nah, ini animation ini tadi saya sudah contohkan. Jadi kalau misalkan kalian bisa preview ya. Ini seperti ini hasilnya. Nah, di speednya ada di sebelah kiri speednya gitu ya. Nah, ini di sebelah kiri ini ditambahkan sama seperti tadi saya yang bilang gitu ya. Nah, terus di sini speed ini kita nggak akan gunakan. Speed ini nggak akan kita gunakan karena apa? Kita akan merandom warnanya tersebut berdasarkan event ya. Nah, event dan action akan kita buat nanti. Nah, kita hanya butuh ID dari balon tersebut untuk memunculkan balon tersebut random gitu ya. Nah, di sini speednya kita nolkan berarti ya. Oke, nah, ini kalau nggak muncul gitu ya, kalau nggak muncul speed ini, bukan speed yang tadi ya, bukan frame speed yang ini ya, tapi klik default yang animationnya ini speed yang ini dinolkan. Ini dinolkan. Nah, sudah dinolkan ya. Nah, repeat to-nya ini pun 0 dan pingpongnya pun 0. Oke, udah benar ya. Nah, oke. Jadi ketika kita preview di sini, preview. Nah, ini nggak memunculkan animasi gitu ya. Nah, jadi kalau misalkan kamu mau bikin animasi, nah tekniknya seperti itu ya. Jadi kalau misalkan ingin kayak misalkan kalian ingin membuat game platformer gitu ya. Nah, itu kan ada yang orang yang berjalan gitu. Nah, itu kalian harus ada beberapa image di sini gitu ya agar bisa menjalankan orang tersebut gitu. Nah, tapi kalian tidak butuh animasinya. Nah, melainkan animasinya tersebut nanti akan kita yang namanya game itu kan pastinya kan objek tersebut itu dimainkan oleh seseorang gitu ya. Nah, nanti entah itu pakai kursor atau keyboard. Nah, nanti agar bisa berjalan tersebut gitu ya, berpindah-pindah, itu kan nanti dimainkannya itu menggunakan keyboard atau mouse gitu. Jadi seperti itu. Bukan oleh animasi ini. Nah, kecuali kalian kalau misalkan mau bikin video di sini gitu ya, itu menggunakan animasi di sini. Gitu. Jadi seperti itu ya. Nah, ini sudah selesai sih. Seperti ini ya, sesuai ya. Nah, terus kalau ini di sini apa namanya, kalau kalian ingin memunculkan dan menonaktifkan properties bar, nah ini kalau misalnya properties barnya hilang gitu ya, nah ini nanti kalian bisa munculkan lagi di view. Oke, di sini menambahkan objek karakter dan peluru. Oke, nah di sini insert new object seperti biasa, pilih spread. Nah, beri nama karakter. Karakter itu untuk orangnya. Import frame from files. Nah, ini karakter 1 dan karakter 2. Ada 2 karakter ya. Nah, ini seperti ini. Jadi kita akan masukkan dulu objek karakter. Nah, ini udah. Ya, ini bisa di enter atau di close saja nggak apa-apa. Nah, ini seperti ini balonnya. Nah, selanjutnya kita akan memasukkan objek karakter. Klik kanan, insert new object. Nah, pilih sprite. Nah, di sini kalian masukkan karakter. Ya, karakter. Kalian klik insert. Nah, di sini. Nah, open foldernya. Nah, di sini karakter yang pertama dimasukkan itu yang karakter yang ini. Karakter yang merem gitu ya, lagi merem. Jadi kan ada merem, melek gitu. Jadi seperti itu. Nah, di sini klik open. Nah, jadi seperti ini. Nah, kita masukkan lagi import frame ya. Jadi kalau misalkan kalian memasukkan tekniknya, kalau misalkan memasukkan 2 objek ke dalam frame ini,
Jadi di klik kanan di animation frame di sini, bawah sini. Nah, import frames from files. Nah, pilih yang karakter 2-nya. Jadi seperti ini. Nah, ini ya. Jadi seperti ini. Seperti ini. Nah, oke. Nah, udah masuk ya. Cuman ini kosong. Oke. Nah, udah masuk ya. Jadi seperti ini. Nah, terus di sini untuk objek ini kita pilih untuk poligonnya itu set to bounding box. Nah, tiap frame karakternya jadi biar yang munculnya itu yang nanti bisa di kliknya itu karena nanti akan ada tali gitu ya. Nah, jadi di sini biar bisa solid dengan tali tersebut. Nah, ini set to bounding box semuanya. Nah, ini klik kanan. Nah, di sini set to bounding box seperti ini. Bounding box itu kan kotak keseluruhannya. Nah, kalau ini udah ya. Kalau ini yang satu ini udah. Kalau 0 ini memang belum. Nah, jadi seperti ini ya, set to bounding box sama kalian. Nah, terus kita akan menambahkan balon. Nah, di sini kita akan menambahkan objek peluru di sini. Nah, jadi seperti ini ya, objek pelurunya. Oke. Ini di enter aja. Jadi seperti ini. Nah, terus selanjutnya kita akan menambahkan objek peluru. Insert new object. Nah, pilih sprite peluru seperti ini. Klik insert. Silahkan cari di aset yang sudah saya berikan. Ini objek peluru. Di open. Nah, jadi seperti ini ya. Untuk objek pelurunya, ini biarkan seperti ini aja. Oke, kita coba cek lagi. Biarkan ya, seperti itu. Terus, nah di sini ketika kita udah menambahkan objek peluru, ini ya, kita akan menambahkan behavior. Behavior sudah pasti tahu ya, sudah dijelaskan. Behavior itu adalah tingkah laku dari objek kita. Tingkah lakunya mau seperti apa sih gitu. Nah, di sini behavior yang pertama untuk balon ini kita akan menambahkan behavior bullet ya. Ini bullet. Nah, di sini bullet di sini. Nah, tutup dialog behavior dengan cara menekan tombol X. Nah, terus di sini close. Dan terus di sini berikutnya tambahkan behavior untuk objek karakter. Masih di dalam sektor movements. Nah, objek karakter ini akan bergerak ke atas dan ke bawah. Nah, jadi kalau misalkan bergerak beratas ke bawah gitu ya, nah itu ini ada behavior 8 direction. Nah, sini tidak hanya ke atas ke bawah ya, ke depan ke belakang pun bisa gitu ya untuk objek behavior 8 direction ini. Nah, jadi di sini klik yang balon dulu. Nah, kita akan menambahkan objek behavior dari objek balon ini, klik behavior. Nah, pilih tanda plus. Yang tanda plus di sini Oh iya benar. Nah, di sini ada balon. Tadi sama kalian balon. Nah, seperti ini. Objek balon ini akan berjalan gitu ya, bergerak lurus atas gitu ya. Nah, ini sudah ya balon yang untuk balon ini. Nah, terus yang ini, yang orang ini ya tambah behavior. Nah, seperti ini. Ini 8 direction. Ini 8 direction. Nah, 8 direction ini berfungsi untuk bisa menjalankannya menggunakan keyboard maupun kursor kalian gitu ya. Itu bisa berjalan atas, bawah, kiri, kanan. Jadi seperti itu. Nah, jadi itu terus yang objek peluru ini balet juga sama gitu ya. Oke. Oke. Objek peluru tidak ditunjukkan. Nah, ini behaviornya objek peluru ini ditambah. Nah, ini balet juga sama. Balet. Objek peluru ya. Objek peluru ini balet. Nah, nanti hasilnya akan jadi seperti ini. Nah, lihat. Nah, lihat. Si orangnya ini belum di setting ya. Nah, ini orangnya ini bisa bergerak kemana saja. Nah, itu 8 direction ya. Seperti itu. Nah, cuman kita nanti akan mendisable gitu ya untuk pergerakan kiri kanannya. Kita hanya akan ke atas dan ke bawah saja.
Tadi balonnya pun sudah berjalan dari kiri sebelah kanan. Karena apa? Karena di sini untuk tanda panahnya ke sebelah kanan kan ya. Nah, terus di sini pun karena tanda panahnya itu ke sebelah kanan. Nah, oke. Selanjutnya itu di sini menambahkan plugin. Nah, kita akan mengaktifkan plugin keyboard untuk mengakses mengakses si karakternya tersebut gitu ya. Jadi biar nanti kita setting, misalkan untuk berjalan ke atas itu pakai W, ke bawah itu misalkan pakai D gitu, misalkan seperti itu. Nah, kita akan tambahkan klik kanan, insert new object. Nah, ini dipilih cari sama kalian keyboard. Ini. Nanti keyboardnya akan masuk ya. Nah, terus di sini selanjutnya tambahkan lagi plugin mouse. Langkahnya sama seperti menambahkan plugin keyboard. Jadi di sini keduanya ada keyboard, ada mouse. Klik kanan insert new object. Nah, pilih mouse. Ini. Oke, sama ya seperti memunculkan keyboard. Nah, nanti di sini akan terlihat bahwa di sebelah kanan sini di project akan ada balon, BG, karakter, keyboard, mouse, dan peluru. Jadi seperti ini. Ya. Nah, oke, selanjutnya di sini ini ada contoh running ya. Nah, hasilnya seperti ini. Sama ya. Hasilnya sudah sama. Nah, mengubah arah gerak objek balon. Nah, jadi kan objek balon kita itu kan bergeraknya dari kiri ke kanan ya. Nah, gimana sih cara mengubah objek geraknya? Karena kalau misalnya di set angle, misalnya kayak gini nih. Ini saya klik ya. Kalau misalnya di set angle ini nggak akan bisa. Ini misalkan saya tulis 270. Nah, ini ke atas. Cuman kan balonnya jadi jadi seperti ini gitu ya. Maksudnya bentuknya. Jadi yang tadinya opal melonjong ke atas jadi ke samping gitu. Nah, jadi tekniknya bukan seperti itu ya, bukan ini di save dulu aja. Dulu aja. Nah, oke. Nah, di sini ada memanfaatkan angle of motion dari behavior ballet pada balon. Nah, memutar semua frame balon ke arah yang sesuai dengan angle object. Nah, oke. Di sini kedua cara itu akan segera dibahas. Nah, di sini ada tekniknya. Nah, ini ada contoh ya, ini contoh. Jadi kita akan membandingkan dua teknik. Nah, sebelum lanjut ke pembahasan angel of motion, nah ini ada pembahasan dua teknik. Bisa dengan cara angel of motion, bisa dengan cara apa tadi memutarnya tersebut. Jadi di frame itu kita putar gitu ya. Nah, kalau di frame kalian putar, maka di layoutnya itu nggak akan terputar gitu ya. Tapi kalau misalkan kalian putar di layout, nah itu maka kondisi dari objeknya ini akan berbeda. Gitu. Nah, klik kanan pada objek balon, kita duplikat dulu di sini clone objek ya, klik kanan. Nah, nanti akan ada contohnya, klik kanan. Di sini ada clone objek tipe. Nah, di sini ada balon 2 ya. Nah, nanti akan terbuat balon 2. Ini ada komparasinya aja. Ini ada balon 2 seperti ini. Nah, terus di sini pilih sembarangan area kanvas. Nah, ini udah ya balon 2. Jadi akan ada balon 2 seperti ini. Nah, terus di sini kalian telah membuat balon baru dan bernama balon 2. Nah, ini balon 2 di sini akan dimanfaatkan untuk menerapkan action angel of motion agar dapat membuat objek balon 2. Nah, di sini bergerak ke arah yang diinginkan. Nah, ketahui dulu beberapa besar sudut yang dituju. Ini seperti ini. Ini objek balon 2 ya. Nah, objek balon 2 ini kalau misalnya diputar ini sudutnya itu kan 270 derajat ya. Nah, ini ke atas kalau misalnya ini angel of motion itu yang tadi yang saya contohkan kan ya, yang ini. Nah, ini angel ya. Nah, jadi kalian klik yang balon dulu ya. Nah, terus di sini ada berikan 270 agar bergerak sesuai ke atas gitu ya.
pastikan ubah terlebih dahulu parameter set angel pada behavior ballot. Nah, balon 2 menjadi no. Oke. Jadi di sini, nah ini misalkan 270 kan ke atas ya. Nah, terus di sini set angel. Nah, kenapa set angel ini dinokan? Nah, karena kita tidak mengambil angelnya di sini gitu ya. Nah, kita tidak mengambil angle dari sini. Nah, terus ini di behavior ya, behavior ballot ini set angelnya dinokan sama kalian. Oke, selanjutnya itu adalah di sini. Udah. Nah, di sini di event sheet ya, di event sheet contoh yang pertama ini klik add event ya. Nah, di sini pilih add event, terus nanti akan muncul, nah pilih on start of layout. Nah, ketika layoutnya di start gitu ya. Nah, terus di sini nanti balon 2 ini set angel of motion-nya menggunakan angel motion dari event gitu ya. Nah, ini set angel of motion di sini. Nah, di sini eventnya nanti akan dikasihkannya 270. Oke, kita coba cek. Event sheet, pilih add event. Nah, pilih sistem. Nah, pilih on start of layout. Ya. Nah, on start of layout di sini di-down kan. Nah, terus di sini add action ya. Tadi ya, add action ya. Di sini pilih balon 2. Nah, set angel of motion. Nah, ini set angel of motion dipilih, klik 2 kali. Nah, ini angel of motion-nya 270. Nah, jadi seperti ini. Nah, jadi angelnya itu ngambilnya dari event ini ya, menggunakan setting di sini action ya, set angel of motion ya, ambil dari sini bukan dari yang properties ini. Kita coba running. Sini yang ini kembalikan dulu ke awal, ini di nol. Ini di nolkan aja, kembali dulu ke awal yang ini running. Nah, lihat ke atas ya. Sebentar saya coba speednya kurangi. Tadi ini nggak perlu di setting 270 ya. Nah, saya coba speednya misalkan 100. Jadi kita tidak mengambil set angelnya dari sini, tapi melainkan dari event sheet ini. Ini kita running. Nah, gitu ya, ke atas. Nah, itu contoh ya, itu contoh untuk yang balon 2. Nah, saat ini objek balon masih mengarah ke kanan. Yang untuk yang balon ya. Nah, di sini kalau misalnya kita kasih 270, nah nanti kondisinya akan seperti ini. Nah, cuman kita di sini akan coba apa namanya? Balikan gitu ya. Ya, ada dua teknik gitu ya. Pakai set angel of motion yang tadi. Nah, yang ini saya mau coba cara ini speednya saya coba kurangi dulu. Nah, sini untuk balon ini kalian bisa cara coba seperti ini. Klik 2 kali objeknya. Nah, di sini kan ada rotate ya. Nah, kalian tekan shift. Tekan shift. Nah, pilih rotate yang 90 derajat ini. Nah, jadi seperti itu ya. Rotate 90 derajat ini. Nah, jadi seperti itu. Nah, terus di sini nah, nanti akan objeknya jadi seperti ini. Ya. Nah, terus di sini kita rubah 270. Nah, jadi seperti ini. 270. Nah, lihat ke atas kan ya. Nah, jadi ada dua teknik, bisa pakai set animation, set ballot angel of animation. Nah, ini angel of animation, angel of motion gitu, maaf. Terus di sini bisa dengan cara, saya ulang lagi ya. Nah, ini bisa dengan cara seperti ini. Nah,
ini saya coba. Nah, tadi kan seperti ini ya objeknya. Nah, jadi dia panahnya ke sebelah kanan. Nah, bisa dengan cara tekan shift gitu ya. Nah, di sini ada rotate 90 derajat ke sebelah kanan. Nah, di rotate aja. Nah, tekan shift. Shift-nya masih tertekan ya. Nah, ini diklik. Nah, jadi jangan dilepas sebelum ini berhasil muncul seperti itu ya. Seperti ini, lonjong seperti ini. Nah, ini di enter saja. Nah, terus di sini ini angle-nya dikasih 270. Nah, jadi nanti akan bergerak ke atas. Nah, itu tergantung kalian ya, terserah mau pakai technical yang mana. Sama aja hasilnya gitu ya. Yang dicontohkan di sini itu sama aja hasilnya. Nah, terus kalau misalkan sudah beres, nah jadi silahkan kalian di delete balon 2-nya ya. Nah, ini balon 2-nya ini di delete. Ini delete di sini aja langsung klik kanan, delete. Nah, ini delete. Event sheet-nya hilang ya. Oke. Nah, ini nanti akan jadi seperti ini. Oke. Nah, jadi ada teknik tadi set angle of motion atau menggunakan langsung di rotate gitu ya. Nah, oke. Nah, selanjutnya itu adalah objek gimana caranya objek peluru ini gitu ya. Nah, objek balon sudah dapat bergerak ke atas. Nah, gimana objek peluru ini ya apa namanya bisa keluar dari sini, keluar dari peluru keluar dari karakter ini gitu ya. Nah, oke. Nah, jadi seperti ini. Nah, sini karena objek balon bergerak terlalu cepat, ubah kecepatannya, udah diubah kecepatannya ya. Diubah kecepatannya sama kalian. Nah, terus di sini ada di sini ada dan ubah ukuran objek peluru menjadi 30 kali 15. Oke. Di sini lalu ubah nilai kecepatan speed dari peluru menjadi minus 400 ya. Nah, terus di sini oke, nah ini contohnya kanan menjadi di sini objek peluru akan berjalan terbalik dari angle yang ditentukan. Contohnya kanan menjadi ke kiri, nah kiri menjadi ke kanan. Nah, ini speednya jadi 400. Oke, diklik aja objek pelurunya minus 400 ya. Kita coba cek. Nah, jadi seperti itu ya. Jadi mengubah jalannya objek peluru ini dari sebelah kanan ini jadi ke kiri ya, sini. Yang tadinya kiri jadi kanan, kanan jadi kiri gitu ya. Jadi seperti itu ya. Objek peluru sudah dirubah ya. Nah, jadi seperti itu. Nah, oke, selanjutnya itu adalah di sini ukurannya bebas ya, kalau misalnya kalau mau ganti ukuran objek peluru silahkan. Nah, terus di sini ada kita memasukkan behavior dari 8 direction untuk yang karakternya. Nah, ini diklik saja ya. Ini 8 direction ini kita lihat settingannya apa aja. Nah, ini direction hanya menggunakan up dan down saja. Terus di sini set angle-nya di no-kan. Default control-nya di no-kan juga. Oke. Nah, 8 direction-nya di sini pilih up and down saja. Dan terus set angle-nya di sini di no-kan. Dan terus default control di sini di no-kan juga. Nah, karena kenapa default control-nya di no-kan? Karena kita akan menyeting atau mengontrol karakter ini menggunakan keyboard sesuai dengan yang kita buat gitu ya. Jadi seperti itu. Nah, ini sudah ya di setting seperti ini. Nah, oke. Ini kalau misalnya mau rubah ukuran balon silahkan sih ya. Nah, terus di sini ada membuat sistem penggerak objek karakter. Nah, membuat sistem penggerak objek karakter. Nah, di sini kita menambahkan event sheet. Nah, jadi objek tersebut itu disetting di event sheet ya. Seperti biasa. Nah, kita memasukkan event sheet 1.
Dan tambahkan event baru dengan kondisi keyboard key is down. Oke, sini di delete aja monster layoutnya. Pilih add event, ya, pilih add event. Nah, biar terlihat ya. Nah, dipilih add event ya. Terus di sini dipilih keyboard. Nah, di sini ada tadi saya coba cek. Pilih sama kalian keyboard key is down. Nah, oke. Kita masukkan di sini. Pilih keyboard ya. Nah, di sini ada key is down seperti ini. Ini key is down misalkan kalau misalkan ke bawah. Nah, kalian klik gitunya ya. Kalau misalkan ke bawah, misalkan kalian pakai huruf D gitu ya. Ini down misalkan seperti itu ya. Down gitu misalkan, kalau misalkan ke atas nanti up misalkan seperti itu ya. Ini di okein aja. Ini nanti pakai keyboardnya D gitu ya. Kalau misalkan ke bawah down, case down. Nah, ini keyboardnya D gitu misalkan seperti itu. Oke, kita coba cek lagi di sini. Nah, kalau ini W ya pakai huruf P. Ini terserah kalian gitu ya. Ini W. Nah, di sini seperti ini. Keyboard W is down. Nah, terus keyboard S is down. Nah, misalnya seperti ini bebas ya. Mau W mau pakai S. Nah, terus di sini ada untuk S-nya di sini misalkan untuk up gitu ya. Sorry. Sini saya coba samakan aja ya dengan di situ ya. Ini pakai huruf S. Tekan aja S ya. Tekan aja S sama kalian, nanti akan berubah sendiri. Ini down. Nah, ini duplikasi aja nggak apa-apa. Misalkan ini Ctrl copy paste seperti ini. Sorry. Ini yang atasnya ini W ya. Seperti ini W. Ini di oke kan? Ini di down kan. Ini W dan S seperti ini sesuai dengan yang di modul. Ya, jadi sesuaikan aja. Nah, terus di sini pada action yang W. Nah, di sini memberitahu karakter untuk bergerak pada event nomor 2. Nah, tambahkan action karakter simulate control next. Di sini ada simulate control. Di sini kontrolnya apa? Up gitu ya kalau misalkan di W. Nah, kalau misalkan di S itu down. Nah, jadi seperti ini. Ya. Oke. Kita tambahkan actionnya. Nah, di sini add action. Nah, pilih karakter di sini. Nah, cari sama kalian simulate. Nah, simulate control. Nah, kontrolnya kalau misalnya yang W itu misalkan up gitu ya. W itu up atas. Nah, di sini di down kan. Nah, terus kalau misalkan S itu di sini pilih karakter. Nah, di sini simulate. Nah, di sini simulate control. Di sini pilih down. Ini di down kan. Jadi seperti ini ya, sesuai dengan yang di modul. Jadi seperti ini. W itu ke atas, S itu down. Ya. Oke, saya perkecil lagi. Nah, ini silakan di running, dicoba ya. Nah, di sini kalian tekan W itu ke atas, S itu ke bawah. Nah, nggak bisa lagi pakai tanda panah kalian. Nah, itu saja ya untuk penyetingan awal aset yang kalian buat untuk game shooter ini. Jadi sampai ke bisa menjalankan atau menggerakkan karakter ini ya, agar bisa digerakkan oleh keyboard tersebut. Nah, oke, berarti kalau misalkan lihat di sini ya, sampai ke halaman ini ada di halaman 3 ya, sampai halaman 3 di sini. Ya, sorry.
halaman berapa ini? Oh, 52 tadi. Sampai ke halaman 52. Nah, kalau ini nanti di minggu berikutnya saya akan buatkan video lagi untuk memunculkan peluru itu di karakter ini. Yang munculkan pelurunya di karakter ini gitu ya. Nah, jadi gimana caranya memunculkan peluru di misalkan ini kasih ini benda untuk memunculkan pelurunya ini ya, semacam suling atau apa gitu misalnya seperti ini. Nanti akan muncul di sini pelurunya. Ya, tidak muncul otomatis. Nah, itu saja yang bisa saya sampaikan. Silakan diuji coba, silakan kalau misalkan ada apa namanya? Ada permasalahan silakan dihubungi. Terima kasih atas partisipasinya. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.